Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Teman Bilal TV yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini kita akan membahas kisah Rasulullah SAW pada saat terjadinya peristiwa Bai'at Aqobah yang pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam begitu banyak rintangannya. Beliau cukup banyak mendapatkan penolakan dan bahkan sering diperangi, terutama oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga pada saat itu tidaklah mudah untuk mengajak orang berbondong-bondong masuk Islam, karena membutuhkan proses yang cukup panjang juga kesabaran yang tinggi. Serta perlu adanya momentum yang tepat supaya Rasulullah SAW bisa menyampaikan dakwahnya dengan tenang dan aman. Apabila bertemu dengan momentum yang tepat, Rasulullah SAW selalu memanfaatkan waktu tersebut hanya untuk berdakwah saja demi menyebarkan agama yang hak ini. Biasanya Rasulullah SAW selalu melakukannya di malam hari, supaya misi dakwahnya tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Musim haji cukup menjadi momentum yang tepat dan penting pada saat itu untuk berdakwah bagi Rasulullah SAW. Pada saat itu, beliau selalu menjumpai para pemuka suku yang dianggap penting dan berpengaruh terlebih dahulu sebelum melaksanakan dakwahnya. Rasulullah SAW meminta mereka supaya bisa melindungi beliau agar Rasulullah SAW bisa berdakwah. Dan tentunya tanpa ada paksaan sekalipun bagi para pemuka suku tersebut untuk menerima dakwahnya. Inilah seruan Rasulullah SAW pada momen itu. Adakah orang yang bisa membawaku ke kaumnya? Karena kaum Quraisy melarangku untuk menyampaikan perkataan Robku. Telah banyak sekali para kabilah yang sudah ditemui serta didakwahi oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi masih ada sebagian yang belum bisa menerima dakwahnya Rasulullah. Namun orang-orang Yathrib cukup antusias dan paling besar sambutannya kala itu. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Yathrib, sekilas akan kita jelaskan. Yathrib adalah kota Madinah saat itu. Jadi pada masa di mana Islam dulu belum berkembang, kota Yathrib sangat dikenal sebagai pusat perdagangan. Pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, barulah kemudian Yathrib disebut Madinah. Pada saat itu, Yathrib memiliki dua suku dari penduduk asli, yaitu suku Aus dan Khazraj. Selain itu, orang-orang Yahudi menetap di samping mereka. Meskipun bermuamalah dengan penduduk Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka. Kemudian, pada tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW mencoba menawarkan diri pada sekelompok orang dari suku Khazraj di Aqobah. Mereka duduk bersama Rasulullah SAW dan di sanalah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada mereka dan membacakan Al-Quran. Kemudian mereka pun menerima Islam. Di sini perlu kita tahu teman-teman, kenapa kaum Khazraj begitu mudah serta terbuka menerima Islam? Jawabannya adalah karena mereka hidup bersama orang-orang Yahudi tadi. Sebagaimana diketahui, orang-orang Yahudi itu ahli kitab dan mereka memiliki ilmu. Mereka pernah menjanjikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan memimpin mereka memerangi suku Aus dan Khazraj sebagaimana memerangi kaum Ad dan Tsamud. Padahal orang-orang Yahudi waktu itu hanya menakut-nakuti kaum Yathrib. Dan kelak setelah kedatangan Rasulullah SAW di Yathrib, mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW.
Sehingga keyakinan akan datangnya Nabi tersebut begitu melekat di penduduk Yathrib. Ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Yathrib tersebut untuk masuk Islam, mereka saling memandang dan berseru, "Demi Allah, kalian tahu bahwasanya ia benar-benar utusan Allah yang diharapkan kedatangannya oleh Yahudi. Jangan sampai mereka mendahului kalian." Sehingga itulah sebabnya mereka orang-orang Yathrib menerima dakwah Rasulullah SAW dan memeluk Islam. Ada pula sebab lain yang membuat penduduk Yathrib terbuka menerima Islam pada saat itu, yaitu adanya peristiwa Yaumu Bu'ats. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha dan beliau berkata, Yaumu Bu'ats adalah satu hari yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Rasulullah SAW. Pada hari itu, tokoh-tokoh mereka berpecah belah. Para pemuka mereka yang terbaik terbunuh dan terluka. Maka Allah Azza wa Jalla mempersiapkan peristiwa itu untuk Rasulnya SAW supaya mereka bisa masuk Islam. Kemudian setelah mereka menerima Islam, mereka bubar meninggalkan Mina dan berjanji akan menjumpai Rasulullah SAW pada musim haji di tahun berikutnya. Dan setelah waktunya tiba, setahun setelah perjumpaan itu, 12 orang Yathrib yang sudah memeluk Islam itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah SAW. Dan mereka bertemu di Aqabah. Dan kemudian di sana mereka mengucapkan baiat atau bersumpah setia kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "Kemarilah, hendaklah kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kalian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak durhaka kepadaku dalam perkara yang ma'ruf." Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Baiat Aqabah. Baiat Aqabah diartikan sebagai suatu perjanjian untuk taat dan patuh terhadap perintah Nabi Muhammad SAW yang terjadi di Bukit Aqabah, dan mereka wajib membela Rasulullah SAW seperti halnya mereka membela anak dan istri mereka dalam kondisi senang dan susah. Kemudian 12 orang dari penduduk Yathrib tersebut dikenal dengan kaum Ansor yang bertugas menyebarkan Islam ke seluruh penjuru kota. Baik teman-teman, demikianlah akhir kisah dari peristiwa Baiat Aqabah yang pertama. Semoga dengan menonton kisah seperti ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.